방탄소년단 정국입니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Nunu Mahmud MPDI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Media dan Teknologi Informasi dalam Administrasi serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Beliau telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan pada pagi hari yang berbahagia ini. Salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Tri Febri Wardani dengan NIM 11910323185. Adapun topik yang akan saya bahas pada pertemuan pagi hari ini yaitu mengenai jenis dan karakteristik media pembelajaran. Guna memenuhi salah satu syarat mengikuti perkuliahan pada mata kuliah Media dan Teknologi Informasi dalam Administrasi dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Nunu Mahmud MPDI. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan di mana saya akan membahas mengenai klasifikasi dan jenis-jenis media pembelajaran. Ada berbagai jenis media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Nah, guru harus dapat memilih jenis pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dan menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai, media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama, dilihat dari sifatnya. Media dibagi ke dalam A. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja. B. Media visual, yaitu media yang hanya dilihat saja. C. Yaitu media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Yang kedua yaitu dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. B. Media yang mempunyai daya liput yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, maupun video. Nah, yang ketiga dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya. Media dibagi ke dalam A. Media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparasi dan sebagainya. B. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan maupun juga radio. B. Karakteristik media pembelajaran. Karakteristik atau ciri khas suatu media berbeda menurut tujuan dan pengelompokannya. Karakteristik media ini akan menjadi tolak ukur dalam pemilihan media untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi pembelajaran tertentu. Nah, berikut ialah karakteristik beberapa jenis media pembelajaran yang lazim dipergunakan dalam kegiatan atau proses pembelajaran, yaitu yang pertama media grafis atau visual diam. Media ini termasuk kategori media visual dan proyeksi yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima, dari guru kepada siswanya. Secara sederhana, media grafis dapat diartikan sebagai media yang mengandung pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, simbol-simbol yang mengandung arti. Nah, macam-macam media grafis adalah gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, poster, grafik, media cetak, buku display, papan tulis seperti whiteboard atau blackboard, papan panel, flip chart, dan gambar mati yang diproyeksikan. Karakteristik dari media grafis ini secara umum adalah A. Melibatkan indera penglihatan. B. Relatif mudah ditinjau dari segi biayanya.
C. Relatif sederhana dan mudah pembuatannya. Secara lebih khusus lagi, karakteristik media grafis ini dapat dilihat dari jenis-jenisnya yang terdiri dari gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, poster, display board, benda asli, dan juga benda tiruan, media proyeksi, media audiovisual. Yang kedua ada televisi. Televisi merupakan alat yang mempergunakan sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup beserta suara melalui kabel atau ruang. Sistem televisi ini menggunakan peralatan yang mengubah cahaya dan suara ke dalam gelombang elektrik dan kemudian mengkonversinya kembali ke dalam cahaya dan suara. Televisi yang dipergunakan untuk membantu proses pembelajaran atau proses belajar mengajar adalah televisi pendidikan, di mana televisi pendidikan ini menggunakan program video yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Nah, televisi pendidikan ini memiliki ciri-ciri A. Dituntun oleh instruktur, seorang guru atau instruktur penuntun siswa melalui pengalaman visual. Yang B. Sistematis. Siaran berkaitan dengan mata pelajaran, juga silabus dengan tujuan dan pengamatan belajar yang terencana. C. Teratur dan berurutan. Siaran disajikan dengan selang waktu. Yang ketiga ada video. Video merupakan sarana media pembelajaran lain yang berbentuk audiovisual. Kata-kata video ini berasal dari bahasa Latin yang berarti saya lihat. Video dibagi atas dua bagian, yakni video pita magnetik VCR, mini DV, dan video disc. VCD, DVD, HDD, SSD, Blu-ray disc. Jika seorang guru ingin memanfaatkan video sebagai media dalam pembelajarannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, program video harus dipilih agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, guru harus mengenal program video yang tersedia dan terlebih dahulu melihatnya untuk mengetahui manfaatnya bagi pelajaran. Nah, yang ketiga, sesudah program video dipertunjukkan, perlu diadakan diskusi yang juga perlu dipersiapkan sebelumnya. Di sini siswa melatih diri untuk mencapai pemecahan masalah, membuat dan menjawab pertanyaan dari rekan-rekannya. Yang keempat, ada kalanya program video tertentu perlu diputar 2 kali atau lebih untuk memperhatikan aspek-aspek tertentu. Nah, yang kelima, agar siswa tidak memandang video sebagai media hiburan semata, sebelumnya perlu ditugaskan untuk memperhatikan bagian-bagian tertentu. Nah, yang terakhir, sesudah itu dapat dites beberapa banyakkah yang dapat mereka tangkap dari program video itu. Mungkin sekian materi yang saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.